Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Andalta, nomor BP 20110007. Kami dari kelompok 3 yang berjumlah anggota 4 orang. Yang pertama Fitriana, yang kedua Arenius Toro, yang ketiga Bidri Kolili, yang keempat dengan saya sendiri Franky Andalta. Baiklah, saya akan membacakan teks dari kelompok 3 yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Yang kedua, dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuat sistem tersebut. Yang ketiga, SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Pengertian SDLC menurut Profesor Dr. Sri Mulyani AKCA 2007, SDLC adalah proses logika yang digunakan oleh seorang analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirement. SDLC berisi tahapan-tahapan yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Berikut ini tujuan tahapan yang harus dilewati. 1. Tahapan analisis sistem. Tahapan pertama yaitu analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahapan perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya, manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Yang kedua, tahapan perencanaan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perencanaan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru. Yang ketiga, tahapan pembangunan sistem. Pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Pada tahapan ini, perancangan bisa saja berupa karena satu atau banyak hal. Tahap selanjutnya ialah memproduksi perangkat lunak di bawah proses pengembangan. Menurut metodologi yang sudah digunakan, tahap ini dapat dilakukan dengan cepat. Output yang dihasilkan pada tahap ini ialah perangkat lunak yang telah berfungsi dan siap diuji. 4. Tahapan pengujian sistem. Jika ada kesalahan,
tahap pertama hingga keempat harus diperbarui, diulangi, ataupun ditombak total. Tahap tes SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak karena sangat tidak memungkinkan mengaplikasikan sebagai software tanpa melalui pengujian terlebih dahulu. Beberapa pengujian yang harus dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Untuk memastikan pengujian berjalan tekstur dan tidak berjalan yang terlewati, tes dapat dilakukan menggunakan perangkat continuous integration seperti kode SIP lunak yang telah dites siap untuk disebarkan ke dalam proses produksi. 5. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Sebagai tahap pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Pemelihara sangat penting yang memastikan sistem kerja dengan optimal setiap saat. Untuk implementasi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan. 2. Menganalisis dalam mempelajari sistem yang sudah ada sedang berjalan. 3. Melakukan pemeliharaan masalah dalam memegang sistem. 4. Menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat. 5. Merancang dan mengembang sistem baru. 6. Memelihara dan meningkat sistem yang baru jika diperlukan. 5. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi setiap hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru penggunaan. SDLC belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus terus dipantau untuk memastikan ia berjalan sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produk harus dilaporkan dan diselesaikan jika ditemukan sebelum produksi massal. Ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan menombak semua dari awal ke akhir. Yang pertama, metode waterfall adalah metode kerja yang dijalankan secara berurutan, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah melewati fase demi fase. Yang kedua, metode prototipe memungkinkan klien melakukan evaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer dan mencoba sebelum mengimplementasikan. Yang ketiga, Rapid Application Development atau RADD. RADD adalah proses model perangkat lunak instrumental yang menekankan siklus pengembangan yang singkat. Mode RADD adalah sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model konvensional. Yang keempat, spiral. Metode spiral merupakan metode software development yang evolusioner, memadukan sifat iteratif, model prototipe, dan aspek sistematis dari mode sekuensial. Yang kelima, Agile. Model Agile merupakan pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Yang keenam, metode fountain atau air meluncur. Metode fountain merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama. Namun pada mode fountain ini kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut. Akan tetapi ada yang tidak bisa kamu lewati. Stepnya seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding. Jika dilewati maka akan ada tumpang tindih siklus SDLC. Yang ketujuh, model synchronize and stabilize. Model ini adalah model yang digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar, analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah konsumen yang potensial. Kemudian kebutuhan tersebut
dibuat paket, disusun daftar secara prioritas. Kemudian spesifikasi ditulis. Selanjutnya pekerjaan sebagai dalam 3 atau 4 bagian pembangunan software. Bagian pertama menangani hal-hal yang paling kritis. Bagian selanjutnya menangani hal-hal yang krisis selanjutnya, dan seterusnya. Yang kedelapan, model rational unified process. Unified process atau UPI adalah metode pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. UP memperkenalkan pendekatan baru untuk siklus hidup pengembangan sistem yang menggabungkan perluangan atau iterations dan tahapan yang disebut phase, yang disebut dengan juga siklus hidup UP life cycle. UP mendefinisikan 4 tahapan siklus hidup, yaitu yang pertama inception, yang kedua elaboration, yang ketiga concretization, dan yang terakhir transition. Yang kesembilan, model build and fix method. Model ini merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Build dan fix bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Dan yang terakhir, 10, metode pengembangan extreme programming. Extreme programming merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode extreme programming karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang meliputi seperti planning, design, coding, dan testing. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata salah tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih.